Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Aktayla, mahasiswa Universitas Cyber Asia, jurusan PJJ dari Manajemen. Izinkan saya untuk bisa menjawab OTS dari mata kuliah Perekonomian Indonesia yang di sini sebagai pengajar atau dosen oleh Bapak Joko Suharyanto. Dalam UTS ini ada soal yang membahas tentang Indonesia harus menghindari terjadinya middle income trap. Middle income trap merupakan suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk mencapai negara maju. Istilah ini pertama kali populer setelah dipakai dalam sebuah laporan Bank Dunia yang dirilis pada tahun 2007 berjudul An ASEAN Renaissance Ideas for Economic Growth, di mana middle income dalam buku ini mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk mencapai negara maju. Nah, di sini ada soal, silakan beri pendapat atau perspektif secara komprehensif apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari aspek kebijakan fiskal, moneter, maupun utang luar negeri. Dan saya izin menjawab melalui sebuah PPT yang saya buat. Ya, oke. Berikut di sini lampiran jawaban atau pendapat saya tentang strategi Indonesia menghindari middle income trap. Eh, untuk yang pertama, saya ingin menjelaskan middle income trap itu sendiri, yaitu definisi kondisi di mana suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat melanjutkan pertumbuhannya untuk menjadi negara maju. Negara terjebak tumbuh pesat jadi berpendapatan menengah, namun stagnan dan gagal naik menjadi negara maju. Penyebab utamanya menurut saya itu adalah SDM yang rendah, inovasi yang minim, ketimpangan tinggi, dan daya saing industri yang lemah. Kondisi Indonesia, GNI per kapita kurang lebih di 4.900, yaitu lower middle lower, harus bertransformasi sebelum terlambat. Untuk menghindari middle income trap, Indonesia membutuhkan sinergi tiga kebijakan, yaitu kebijakan fiskal, moneter, maupun kebijakan utang luar negeri. Yang pertama yang akan saya bahas adalah terkait kebijakan fiskal. Kebijakan pemerintah terkait pendapatan negara yang berupa pajak sebagian besar dan pengeluaran APBN untuk mendorong pertumbuhan berkualitas. Yang pertama menurut saya adalah reformasi perpajakan. Yang kedua, kualitas belanja negara. Salah satu contohnya perihal alihkan subsidi BBM ke bantuan langsung BLT yang tepat sasaran mengenai masyarakat yang memang kurang mampu. Terus investasi secara SDM melalui pendidikan vokasi, SMK, ataupun pendidikan yang mengarah kepada suatu jurusan yang bisa langsung menghasilkan sebuah lapangan kerja. Terus desentralisasi fiskal untuk memperkuat pendapatan asli daerah agar tidak bergantung terhadap pemerintah pusat. Terus yang kedua, kebijakan moneter menurut saya, instrumen Bank Indonesia dalam mengendalikan uang beredar, suku bunga, dan inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, stabilitas harga dan nilai tukar, inklusi keuangan digital, pendalaman pasar keuangan, serta transformasi ekonomi digital. Terus selanjutnya ada kebijakan Selanjutnya, ada kebijakan utang luar negeri. Pengelolaan utang luar negeri yang cerdas mendorong pembangunan tanpa menciptakan beban yang menghambat pertumbuhan jangka panjang.
Yang pertama, jaga rasio yang aman, utang produktif, diversifikasi, transparansi, dan tarik FDI. Terus selanjutnya, ada benchmark negara yang berhasil dari ekonomi menengah menjadi negara maju. Contohnya adalah Korea Selatan, Taiwan, dan juga China. Indonesia bisa belajar dari ketiga negara ini terkait dengan berbagai macam kebijakan yang dibuat sama pemerintah Korea Selatan, Taiwan maupun Cina untuk bisa keluar dari trap di middle income trap itu sendiri. Nah, ini kesimpulannya. Menurut saya, kebijakan di fiskal fokus utamanya harus dinaikkan tax ratio, alihkan subsidi ke belanja produktif. Terus di moneter, fokus utama ke jaga inflasi dan kurs stabil, perdalam pasar keuangan digital. Utang luar negeri, jaga rasio aman dari utang tersebut, dan utang hanya untuk investasi produktif dan juga tarik FDI. Indonesia dapat lepas dari middle income trap dengan transformasi dari ekonomi berbasis sumber daya alam dan tenaga kerja murah menjadi ekonomi berbasis inovasi, teknologi, dan SDM berkualitas tinggi. Terima kasih. Berikut jawaban bagi saya. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Semoga bisa dikoreksi apa yang menjadi pendapat saya tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.